Oke, jadi ini adalah Ezrale E320, si portable mini proyektor yang harganya itu cuma 1 jutaan. Tapi dia udah punya resolusi native Full HD, ada speakernya 10 watt, dan dia smart proyektor. Kalau kita ngomongin Ezrale ya, sebenarnya kita udah pernah bahas yang dulu dan diklaim juga itu portable proyektor. Tapi ternyata setelah kita coba, ya dia portable secara dimensi, ukuran kecil. Tapi dia nggak battery powered, jadi pakai adapter gitu. Nah yang sekarang ini harganya 1 juta, lebih tepatnya 1,3 juta. Nanti link mobilnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau saya baca di websitenya sih dengan harga 1 juta, dia punya banyak fitur-fitur yang menarik. Kalau di boxnya ini kita lihat dia bisa screen mirroring, terus ada giant screen, jadi bisa sampai 200 inch asalkan di proyeksinya itu cukup jauh ya. Kalau misalkan 200 inch itu saya baca di websitenya sekitar 4 meter. Terus dia juga ada speaker 10 watt dan resolusinya sebenarnya XD tapi native-nya itu resolusi Full HD. Dan kalau kita lihat di sini aspek rasionya itu bisa 4:3, terus juga bisa 16:9, bobotnya cuma 1,2 kg. Jadi secara dimensi dia juga portable mini proyektor. Tapi apakah bisa battery powered? Langsung aja kita buka. Dan dengan harga 1 juta ternyata kita juga dapat pouch atau tasnya kayak gini yang warnanya oke sih ya, warnanya simple, minimalis. Dan langsung aja kita lihat dengan harga 1,3 juta ini kita dapat apa aja. Jadi kita dapat remote, yang remote-nya ini kalau secara bentuk saya suka karena ini remote-remote yang biasanya ada di smart home ya. Jadi praktis, gak ada tombol-tombol angka yang terlalu banyak. Kayak TV-nya Toshiba kemarin walaupun smart tapi dia tombolnya banyak banget. Ini praktis dan lebih kecil. Terus kita juga dapat kabel RCA untuk audio, dapat kabel power. Wah, kabel power, tanda-tanda kalau misalkan dia nggak battery powered biasanya. Terus juga ada kabel HDMI dan kita lihat untuk proyektornya ini dia 1,2 kg ya. Wah, ada penutupnya juga untuk lensanya ini ya. Dan kalau kita ngomongin ANSI lumens, kalau saya baca di websitenya dia memiliki 150 ANSI lumens. Untuk kelas harganya ini udah cukup oke ya. Dan di bagian atas ini ada pengaturan untuk keystone dan juga fokus. BTW fokusnya ini belum auto ya, masih manual. Terus ada beberapa tombol, ini tombol untuk kursor, tombol OK dan beberapa tombol lainnya. Di sini ada beberapa port, ada USB Type A, audio jack, terus ada input AV, ada 2 HDMI dan di sebelah kanannya ada input power. Nah, ini biasanya input power tuh bahayanya dia nggak battery power, jadi nggak bener-bener yang portable gitu. Terus di sini kita bisa soket ambil apa ya? Oh, ini kayak semacam filter exhaust ya. Jadi kalau misalkan dia kan kayak ada exhaustnya, jadi biar debu nggak masuk dikasih kayak semacam filter kayak gini. Aduh, masangnya lagi susah lagi. Terus di bagian belakang ini ada 2 mounting, jadi kita bisa pakai tripod di sini dan kita juga dapat di dalam paket pembelanya itu kayak semacam mounting untuk menaikkan dia tilting gitu ya. Jadi kalau mau kita pasang di meja, nah dia bakalan ngangkat seperti ini. Nah ini kita bisa sesuaikan kalau misalkan kita mau taruh di meja, nggak taruh di tripod. Tapi langsung aja sekarang kita coba setup dia. Kalau misalkan langsung kita pancarkan sinarnya apakah bagus. Dan remote-nya ini apakah dia Bluetooth atau infrared kita coba juga. Karena kalau di belakang itu ada kayak semacam sensor infrared, di depan juga ada sensor infrared. Jadi walaupun infrared tapi sensornya 2, jadi masih oke sih. Oke, jadi Ezrale EZ320-nya udah kita setup dan tampilannya kira-kira seperti ini. Dan karena dia bukan based on Android, jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau proyeksikan gambar atau kita mau nonton film ya harus pakai Miracast untuk Android, untuk Windows. Terus iOS ini untuk ya iOS. Dan kalau misalkan kalian pakai flash disk ya nyoloknya yang media ini. Tapi sekarang kita coba kalau misalkan dia pakai mirroring dari iOS. Jadi kita langsung coba aja. BTW ini suara kipasnya lumayan ya. Tuh kalau kalian dengerin. Lumayan kenceng suara kipasnya ya. Dan sekarang kita coba untuk cast ke iOS langsung. Terus di sini kita tinggal screen mirroring aja. Nah di sini udah ada langkah-langkahnya. Dan yang perlu diperhatikan kalau misalkan kalian pakai screen mirroring itu harus pakai WiFi yang sama. Jadi WiFi yang dipakai Ezrale ini sama dan HP yang kalian pakai juga ke link ke WiFi yang sama. Kalau nggak gitu dia nggak bakalan muncul. Nah ini kita coba koneksikan Netlink 0310 iCast ini ya. Wah dan dia lumayan kenceng juga. Dan sekarang kita tinggal operasikan aja di sini ya. Coba kita lihat dia cukup responsif ya. Tuh. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba untuk nonton Netflix deh. Netflix, nah kita play. Apakah dia langsung nyambung audionya juga? Nah, untuk Netflix seperti dugaan saya, ini udah ngeplay di sini tapi kalau di situ kalian lihat nge-lag karena memang Netflix itu biasanya tidak mengizinkan untuk screen mirroring. Jadi ribetnya di situ ya. Jadi kalau misalkan kita mau buka YouTube, kalau YouTube aja harusnya bisa. Tapi kita
Coba lagi sekarang YouTube, habis itu kita coba lihat 4K video. Kita coba ini bakalan langsung ngeplay. Kalau Netflix itu kayak di restrict gitu, kalau misalkan kita bikin screen mirroring itu kan langsung auto bisa. Kalau YouTube tinggal ini buffering aja. Cuman karena dia screen mirroring, kalau kalian dengarkan suaranya jadi dia laggy ya, patah-patah. Jadi tergantung dengan karena dia koneksinya wireless, jadi ada latency di situ, tergantung speed internet kita juga. Tuh ada patah-patahnya ya. Nah, kalau untuk kualitasnya, sebentar saya buka kacamata dulu. Ya walaupun dia bilangnya itu native full HD, tapi kalau kita lihat di sini kualitasnya ya masih bagusan BenQ yang BenQ itu bilang kalau resolusinya 480p. Nah kalau dibandingkan dengan full HD-nya Israel ini masih bagus BenQ ya. Kira-kira seperti ini, dan untuk suaranya nyandet-nyandet kayak gitu. Jadi solusinya kalau misalkan kalian mau screen mirroring dengan iOS, saran saya sih pakai kabel ya. Karena di menunya tadi juga udah ada kalau misalkan pakai kabel. Oke lah, jadi untuk YouTube oke, sekarang kita coba apakah dia ada Bluetooth-nya juga ya. Jadi kalau misalkan kita mau sambungin dia, Bluetooth dia nggak ada ya, koneksinya cuma WiFi aja. Jadi sayangnya dengan harga segini dia belum Android. Sekarang kita coba kalau misalkan pakai iOS kabel ya. Nah sekarang kita cobain pakai kabel ya. Kalau pakai kabel sih ya jelas karena dia wired, jadi harusnya lebih baik daripada tadi. Tuh dari suaranya aja udah kelihatan ya, dia nggak patah-patah. Karena kita pakai kabel nih. Cuman sayangnya coba kalau Disney ya, Disney masih restrict gak ya? Karena kalau Netflix itu memang coba kita ulangi lagi deh. Kalau misalkan pakai kabel, bisa nggak nih? Tapi mana gambarnya? Tuh ya, di sini nggak ada gambar, di situ juga nggak ada gambar. Tapi suaranya ada. Netflix itu emang kalau misalkan kita pakai screen mirroring itu agak rewel ya, entah di restrict atau gimana. Coba misalkan kita coba Disney deh. Disney itu dia ada restrictionnya kayak gitu nggak ya? Saya punya Disney kok, Disney Hotstar. Oke, kita langsung aja yang depan ini ya, Ford versus Ferrari. Kita coba lihat apakah dia mau. Nah kan, screen recording detected, nggak bisa ya. Untuk streaming movie itu biasanya emang agak belit. Kita coba video deh ya. Jadi ribetnya di situ kalau misalkan portable-nya ini bukan Android video, oke, allow, terus kita coba ya ini yang depan aja langsung play now. Nah, screen recording is prohibited. Jadi memang biasanya untuk screen recording, bukan screen recording sebenarnya, screen mirroring, tapi karena platform-platform itu juga nggak mau rugi. Contohnya kalau misalkan kita langganan yang HP aja, terus kita proyeksikan ke proyektor, itu kan streamingnya rugi ya, karena kita langganan yang murah tapi kita proyeksikan ke istilahnya kayak TV gitu yang layarnya lebih gede, itu dia rugi, jadi dia nggak mau. Bisanya YouTube, terus apa, videonya nggak mau loh. TV, kita coba Apple TV ya, Apple TV apakah bisa. Ini kalau Apple TV juga nggak bisa sih pecah sih ya. Ini aja yang depan langsung, nggak bisa juga ya Apple TV. Bisanya cuman YouTube dan media flash disk tadi berarti. Tuh nggak mau kan, udah keluar 17 plusnya yang di atas, tapi ini udah jalan. Jadi kalau kalian lihat itu ada timernya, ada kayak semacam, nah ini 20 detik, 20 detik, tapi nggak ada gambarnya. Coba kita tes untuk gaming ya. Kalau misalkan gaming dia bisa tak nih? Oh bisa kalau gaming ya. Kita sekarang coba main game Asphalt 9 ya. Saya nggak lihat ini, tapi langsung saya lihat sana. Sambil kita sandaran di kursi gaming ini enak kayaknya. Suaranya lumayan kenceng ya ternyata ya, dengan 10 wattnya ya. Wow, grafiknya. Wait. Wih, wah, pakai ini terus nih sekarang. Wah, belok guys. Oke, jadi kalau untuk main game oke sih ya. Kalian main Mobile Legends, selama aplikasinya itu mengizinkan untuk screen cast, mirror cast itu bisa. Tapi kalau aplikasinya nggak mengizinkan, ribet ya. Karena memang ya itu tadi, kayak game-game oke, tapi platform-platform cuma YouTube aja. Jadi saran saya sih ya kalian harus pakai, misalkan ini kita balik ke home-nya, ya harus pakai Miracast ini untuk Windows, AV, HDMI. Nah HDMI ini kalau misalkan kalian pakai laptop, terus opsinya kalau misalkan portable dibawa kemana-mana ya pakai flash disk kayak gini ya. Ya karena dia terjangkau, sayangnya jadi dia tidak ada Android base-nya, sayangnya di situ. Tapi Ezrali kirim lagi satu proyektor yang ini menurut saya lebih lengkap dibandingkan yang kecil ini. Nah, untuk Ezreal yang itu kita bahas di next video aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja hands on dari Ezreal EZ320 ini. Sekarang kita coba volumenya deh ya. Volumenya ini kalau misalkan kita mentokkan ke 100, apakah dia pecah? Apakah ada distorsi? Wah, iya sih ada distorsi. Jadi idealnya itu kita pasang di sekitar 70 sih. 70 masih oke, suaranya nggak terlalu gembret, nggak terlalu pecah. Dan saran saya kalau misalkan ya mau nonton Netflix atau apa ya,
harus pakai HDMI-nya ya. Memang ribet karena memang harganya terjangkau di 1,3 juta. Kekurangannya jelas dia nggak ada Android-nya, jadi kita harus, tapi enaknya dimudahkan dengan mirroring-nya. Jadi untuk Android, untuk iOS, untuk Windows itu dimudahkan dengan iOS Cache dan juga Mira Cache-nya tadi yang udah disediakan. Tapi karena dia nggak ada Android-nya, jadi kita nggak bisa download aplikasi untuk si proyektornya ini. Jadi kalau dibilang smart proyektor, menurut saya bukan. Tapi kalau dibilang portable proyektor, oke lah ya. Walaupun kekurangannya ini kalau misalkan saya cabut, pasti mati. Jadi dia nggak battery powered. Kekurangan lain ini suara kipasnya kenceng banget sih ya. Hampir kayak laptop gaming. Acer Predator kemarin suaranya kipasnya juga sekenceng ini. Tapi kalau kita ngomongin kelebihan ya jelas harganya terjangkau dengan 1,3 juta kita udah dapat proyektor yang resolusinya oke aja. Jadi dia ada di XD sebenarnya tapi native-nya ada di Full HD. Suaranya juga udah oke di kelas harganya. Terus walaupun dia nggak based on Android tapi udah disiapin kayak semacam fitur-fiturnya. Kita bisa Mira Cache dengan mudah, iOS Cache dengan mudah, HDMI dengan mudah. Tapi ya itu ya, kalau misalkan kalian nggak mau ribet, ya pilihannya beli Ezrale yang lain, yang based on Android. Karena ini nggak based on Android, jadi segmentasinya ya buat orang-orang yang mungkin suka mobile, tapi harus pakai flash disk ya. Atau kalau nggak mau pakai flash disk ya bisa pakai laptop dengan HDMI-nya atau bisa pakai screen case dengan iOS-nya. Tapi screen case-nya tadi kan kita udah coba juga dan latency-nya lumayan parah, suaranya aja patah-patah. Jadi saran saya harus pakai kabel kayak gini biar lebih responsif. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian minat dengan barang ini, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Intinya dengan harga 1,3 juta, kalau kalian pengen punya mini proyektor yang harganya terjangkau, tapi ya harus agak ribet dengan iOS Cache, HDMI-nya tadi karena dia nggak bisa on Android, ya ini bisa menjadi referensi yang menarik. Sekarang kita coba cabut ya, apakah dia battery powered atau enggak. Kalau dia mati, ya video ini kita akhiri. Kok susah? Saya Niklas Budi and see you on the next video. Ternyata dia nggak battery powered ya. Bye-bye.